Ini fokus saya yang dipesan oleh Presiden, pelayanan publik, perbaikan birokrasi, kemudian menerapkan e-government. Sekarang apa yang saya lihat di situ, Pak Gubernur bisa melihat hari ini kinerja pejabat eselon 4-nya sudah masuk di dalam tatanan e-government sendiri. Karena kita memang ingin Provinsi Glorio ini bisa berkompetisi dengan negara-negara maju tentang pelayanan publik, sehingga mungkin dapat formula yang disampaikan oleh Pak Menteri pusat dari pelayanan publik di Provinsi Glorio yang berjalan. Membangun e-government dalam tata kelola pemerintahan bukan sesuatu yang mudah. Semua sistem harus bergerak, dan kami membangun e-government di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan pendekatan membangun ekosistem. Ekosistem pertama adalah e-leadership. E-government tidak akan terwujud tanpa komitmen yang kuat dari unsur pimpinan. Terima kasih kepada Bapak Gubernur, Bapak Sekretaris Daerah, dan tim percepatan implementasi e-government yang telah mendukung terimplementasinya e-government di lingkup pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Ekosistem kedua adalah sistem pemerintahan berbasis elektronik. Sebagian besar SKPD di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah melaksanakan layanan informasi, komunikasi, dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi, namun belum terintegrasi ke dalam sebuah platform. Tahun ini, dengan bangga, kami mempersembahkan KIS, Kepri Integrated Information System, yang merupakan etalase e-government Provinsi Kepulauan Riau berbasis web. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau bersama dengan Biro Pemerintahan juga telah melaksanakan rakor camat dan lurah seprovinsi Kepulauan Riau yang dibuka langsung oleh Bapak Gubernur Kepulauan Riau dengan tema Kepri Go Digital. Saya juga solusi membiar upaya ini dilakukan untuk mendorong instansi pemerintah daerah yang berada di garda depan dan memegang fungsi pelayanan kepada masyarakat sudah harus hijrah dari pelayanan konvensional ke arah pelayanan digital, terutama kepada kecamatan dan kelurahan yang telah terkoneksi dengan jaringan internet. Ekosistem ketiga, regulasi. Agar pembangunan e-government memiliki pondasi regulasi yang kuat, tahun 2017, Gubernur Kepulauan Riau telah menerbitkan 3 peraturan gubernur. Pertama, Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 50 Tahun 2017 tentang pelaksanaan dan pengembangan e-government Provinsi Kepulauan Riau. Kedua, Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 33 Tahun 2017 tentang standarisasi penyelenggaraan portal
dan situs web di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Ketiga, Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 76 Tahun 2017 tentang tata kerja dan pengelola layanan informasi dan dokumentasi di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Ekosistem keempat, infrastruktur jaringan. Pembangunan jaringan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di kawasan pusat pemerintahan Kepulauan Riau di Pulau Dompa sudah dimulai sejak tahun 2011 sampai dengan 2013 dengan membangun shelter, tower, jaringan fiber optik, perangkat jaringan WAN dan LAN di area Pulau Dompa, gedung daerah, dan seluruh gedung perkantoran pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang berada di Pulau Bintan dan Batam. Tahun 2017, peningkatan jaringan infrastruktur TIK diperkuat dengan pengadaan server utama di gedung data center dan pengadaan firewall di seluruh gedung area kantor gubernur. Ekosistem kelima, sumber daya manusia, diamanatkan di dalam pasal 6 Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2017 tentang pelaksanaan dan pengembangan e-government di Provinsi Kepulauan Riau. Pemerintah daerah wajib menyelenggarakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur di bidang teknologi informasi untuk menunjang kualitas penyelenggaraan e-government. Pemerintah daerah dapat memberikan insentif beban kerja bagi para pegawai di Dinas Komunikasi dan Informatika yang mengelola e-government, baik sistem aplikasi, infrastruktur jaringan TIK, maupun pengelolaan dan keamanan data. Kini saatnya, Kominfo akan mengembangkan produk-produk layanan. Sebagai salah satu bentuk OPD ini akan menjalankan fungsi layanan kepada masyarakat dan seluruh jajaran unsur pemerintah daerah. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan informasi yang cepat, tepat, efektif, dan efisien, tahun ini Kepulauan Riau juga akan mempersembahkan Pusat Layanan Informasi Publik atau PPID sebagai salah satu produk layanan utama Kepri Smart Province yang kami bangun dan dipusatkan di Gedung Aula Eks Kantor Gubernur, Jalan Basuki Rahmat, Tanjung Pinang. Sebagai leading sektor dalam pembangunan e-government di Provinsi Kepulauan Riau, Dinas Kominfo juga sedang mempersiapkan beberapa produk layanan antara lain Kepri Cyber System atau KCS. Kepri Cyber System atau KCS adalah layanan Diskominfo yang memberikan fasilitas-fasilitas di dalam mengimplementasikan e-government di Provinsi Kepulauan Riau dengan jenis layanan antara lain pengelolaan dan maintenance data center, pengelolaan disaster recovery center, pengelolaan internet service provider, pengelolaan email domain resmi Kepri atau @kepri.gov.go.id, perawatan dan pengembangan jaringan teknologi informasi dan komunikasi di Provinsi Kepulauan Riau. Kedua, KRIS atau Kepri Information Security. KRIS atau Kepri Information Security adalah layanan terkait dengan keamanan informasi di pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Jenis dari layanan KRIS ini antara lain pengelolaan sertifikat elektronik, IT Security Assessment, Counter Surveillance, pengamanan terhadap sistem jaringan TIK di Provinsi Kepulauan Riau. Ketiga, Kepri Digital Exhibition atau KDE adalah ruang pameran yang berbasis teknologi digital yang menyediakan visual seperti gambar, video, teks, dan suara secara interaktif, dan produk-produk dapat ditampilkan secara lokal dan internet. Ini kami bangun di kawasan Kantor Gubernur lama di Jalan Basuki Rahmat, Kota Tanjung Pinang. Yang keempat, Kepri Smart Conference. Kepri Smart Conference menyediakan layanan digital conference dengan menggunakan teknologi tinggi yang dapat menampilkan beberapa sumber live dan dirancang khusus untuk conference melalui media internet. Yang kelima, Kepri Coworking Space adalah merupakan tempat berkumpulnya masyarakat penggiat digital dan para anak-anak muda yang berbakat di bidang IT, sehingga setiap ada coworking space selalu melahirkan para startup atau usaha di bidang digital.
Yang keenam, Kepri Digital Gateway. Kepri Digital Gateway merupakan terobosan dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk mengoptimalkan aset strategis daerah yang saat ini kurang optimal, yaitu lokasi eks kantor Gubernur Kepri di Jalan Basuki Rahmat. Konsep pengembangan Kepri Digital Gateway mengarah pada pengembangan kawasan digital ekosistem yang diharapkan mampu mendorong kota Tanjung Pinang sebagai ibu kota provinsi yang mampu menjadi destinasi baru kawasan ekosistem digital yang memiliki fasilitas edukasi, inkubasi, dan eksibisi. Ketujuh, Pak Din Asik, yakni layanan produksi artikel dan konten digital informasi zaman now berupa news, media grafis, infografis, videografis, vlog, animasi, foto, meme. Seluruh produk tersebut disebarluaskan ke dalam platform ASIK atau Aksi Sinergitas Informasi dan Komunikasi Kepri yang terhubung dengan PPKP OPD Provinsi Kepulauan Riau. Sistem Informasi Komunikasi Pemerintah dan tim media sosial, Humas Kemendagri, media sosial Kemencenter Kemenpar, tim medsos Provinsi Kepulauan Riau, website, portal Pemprov Kepri, forum Kominfo Sekepri, media online, pemerintah dan non-pemerintah, para blogger, selegram, dan netizen Sekepri serta Asosiasi Digital Entrepreneur Wilayah Kepulauan Riau.